masalah itu tidak akan tahan kepada orang-orang yang selalu happy. Ya, masalah tidak akan tahan kepada orang yang selalu senang. Maka hari ini apapun masalahmu, ya, ketika kita sambut masalah itu dengan sukacita, dengan happy, masalahnya tidak kerasan dan segera minggat. Ya, setuju? Tepuk samping kananmu, ya, katakan begini, apapun masalahmu, ya, pasti ada jawabannya. Tenanglah, semuanya baik-baik saja. Oke, tepuk tangan yang meriah. Tambah kencang lagi. Tambah kencang lagi. Oke, silakan duduk Bapak sekalian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Wah, ini langit bergetar nih ya, jadi langit bergetar, luar biasa ya. Semakin semangat, capeknya hilang, walaupun perjalanan 2 minggu ya, 2 minggu kami naik turun gunung ya, masuk ke pelosok, masuk ke pedalaman. Nah, sebelum materi saya akan cerita dulu kan, pengen ceritanya dulu kan ya, tak ceritani dulu ya, tak ceritani yang lucu-lucu dan yang ngeri-ngeri di sana. Oke, Bapak sekalian ya, jadi saya dengan tim media melakukan bisnis trip ya ke Indonesia Timur, Tengah dan Timur. Kita mulai dari Papua kemarin, Jakarta, Papua, kemudian di Sulawesi. Luar biasa kekayaan alam bangsa kita, sangat melimpah. Ternyata di Indonesia Timur itu panas sekali, ya, panas sekali. Dan panasnya itu kenapa? Ya, karena di sana banyak mineral logam. Jadi sinar matahari yang menyinari bumi dipantulkan kembali oleh logam-logam tadi. Ada logam mulia, ya, emas, perak, tembaga, banyak sekali di sana. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, ya, kita bersyukur kita datang ya untuk membangun kesejahteraan bagi banyak orang yang sampai pelosok pun kita perhatikan. Ini ada cerita lucu. Ini di sana tuh unik. Jadi ketika ada orang meninggal karena kecelakaan, itu semua mengaku saudaranya. Ya, jadi kalau ada orang meninggal karena kecelakaan, itu semua mengaku sebagai saudara. Karena apa? Supaya dapat uang. Ya, supaya dapat uang. Tetapi ketika ada orang meninggal di rumah sakit, tidak ada satupun yang mengaku sebagai saudara. Kenapa? Membiayai. Walaupun itu keluarganya, nggak ada yang mau mengaku. Tapi kalau meninggalnya karena kecelakaan, semuanya mengaku saudaranya. Ya, nah, ini kan nggak seperti kita ya, nggak seperti kita. Tapi kalau ada yang meninggal di rumah sakit, tidak ada satupun yang mengaku bahwa itu saudaranya. Saya mendengar itu ngeluh dodol tapi ya rada lucu kan gitu. Kemudian ada satu lagi, gini, kalau kita ini mau membunuh orang atau mau memotong tangannya orang kan berarti ngomong dulu. Awas loh kalau kamu berani sama saya tak potong tanganmu atau tak potong lehermu gitu ya. Kan kita ngomong dulu. Di sana enggak. Jadi dipotong dulu baru ngomong. Nah, aku potong kan kau kan gitu ya. Tapi udah dipotong dulu. Ngeri enggak kira-kira? Ngeri-ngeri sedap. Ya. Kalau kita kan masih kasih tahu dulu kan, awas loh. Aku potong tanganmu kan gitu ya. Di sana enggak. Potong dulu baru ngomong. Oh, kira-kira sanggup enggak hidup di sana? Wah, itu luar biasa di sana ya. Nah, itu kami datang mau di samping membawa kesejahteraan juga mengedukasi. Maka kemarin saya sampaikan bahwa kami datang bukan melulu bisnis, bukan murni bisnis, tapi panggilan pertama saya datang ke Papua
untuk membangun kesejahteraan, untuk membangun mental anak bangsa yang masih belum mendapat pendidikan yang baik. Tapi semesta selalu menyertai kita. Pas acara di YouTube ya, pas acara itu, acara syukuran itu di alam terbuka Pak John ya, di tempat terbuka. Dan curah hujan cukup tinggi di sana. Waktu sambutan mulai, ya, acara sambutan mulai, ya, sambutan pertama itu sekdanya Kabupaten Sarmi. Ya. Itu hujan turun Pak Sigla, hujan turun. Wah ini saya udah berpikir, kameramen kemana nanti ya hujan turun lagi gini. Tetapi saya sadar, oh ada Tuhan di dalam diriku. Dan saya katakan kepada hujan, hujan silahkan kau menari di atas dulu, jangan turun. Silahkan kau menari-nari di atas sana, jangan turun dulu sampai acara selesai. Dan ternyata hujannya mendengarkan. Jadi ketika saya naik mimbar memberikan sambutan, hujan reda, ya, tidak turun satu tetes pun. Karena tak suruh menari-nari di atas dulu. Nggak saya pindahkan, kalau pindahkan nanti kasihan yang minta matahari dikasih hujan ya. Tak suruh menari-nari di atas dulu. Dan tepat ketika acara selesai, hujan turun sangat deras. Akhirnya kami ada tenda yang disiapkan untuk makan. Ya. Jadi begitu acara syukuran selesai, ya, seremoni selesai, hujannya turun sangat deras. Deras sekali. Kemudian ketika mau ke tambang, habis makan-makan, Banjarang, Pak, gimana hujan Pak? Apa kita nekat? Enggak, tunggu sebentar. Nanti hujannya pun akan reda. Nah, ketika kami ke tambang juga hujannya reda, ya, semuanya lancar, nyaman. Ya, meletok tapi ya itu enaknya seperti itu ya, enaknya di situ ya, meletok gitu ya, gitu. Nah, semesta pun mengiringi perjalanan kita. Semesta mengiringi perjalanan kita. Kemudian dari Papua kami ke Gorontalo dulu, kemudian ke Bulang Mongondo. Rencana kami ke Bulang Mongondo ya, disingkat Bolmon, itu mau berkunjung ke satu titik tambang ya, ke satu titik tambang emas yang sudah kita bicarakan jauh sebelumnya. Tapi begitu kami mau berangkat, Sony WA saya, ya, Sony WA saya, Pak, ini ada orang datang ke sini, ada titik tambang. Nah, ini pas saya di sana, ada orang datang ke sini. Titiknya di mana saudaraku? Di daerah ini Pak. Ah, itu besok yang saya mau ke sana. Yang tadinya saya cuma mau berkunjung ke satu titik, akhirnya ditambah Tuhan menjadi 2 titik. Tentu orangnya ke sini, pas saya ke sana orangnya ke sini, tapi tetap akhirnya komunikasi dan kami bisa berkunjung di 3 titik akhirnya. Di Iran juga itu, di Papua juga itu. Kami mau ke satu titik, ternyata ketika kami datang banyak titik-titik yang ditawarkan. Itu namanya kelimpahan semesta. Masihkah ada kekhawatiran dalam hidupmu? Ya. Ternyata semesta, bumi Nusantara sangat kaya raya. Tapi keadilan Tuhan tadi, bumi mereka kaya raya, tetapi SDM-nya, ya ini loh keadilan Tuhan. Coba kalau SDM-nya pinter-pinter, kita nggak kebagian. Iya kan? Iya, kalau SDM pinter-pinter kita nggak kebagian. Oh nggak, pasti kebagian. Tapi tadi ini keadilan semesta. Akhirnya butuh tangan-tangan kita untuk membantu mereka membangun kelimpahan dan kesejahteraan. Nah, kemudian dari Gorontalo kita terbang ke Kendari, ya. Transit di Makassar dulu. Ketika kami datang di Kendari, ya, disambut oleh Satgas Bandara, kami dilayani dengan baik. Satgasnya bilang gini, Pak, kemarin itu hujan 24 jam, Pak. Karena curah hujan sedang tinggi-tingginya di sana. Curah hujan 24 jam, hujan 24 jam. Tapi saya tidak
kaget, tidak gelisah. Ya. Pada kita mau menuju lokasi tambang, wah nanti kalau hujan, pikiran kita kan, kalau banyak orang kan berpikir, wah nanti kalau hujan gimana? Gitu. Saya mencipta, sekarang ya. Terima kasih matahari, sepanjang hari ini, engkau akan menemani perjalananku sampai selesai. Dan apa yang terjadi sepanjang hari itu, tidak ada titik hujan pun turun. Tapi malamnya, malam hujan nggak itu betul? Ketika kita masuk hotel hujan nggak malam? Gerimis sebentar ya, tapi saya sudah tidur waktu itu ya. Nah, ketika kami sudah masuk hotel, airnya baru turun. Airnya baru turun. Nah, itu semesta menyertai kita. Ada kejadian agak menjengkelkan, tapi bikin happy. Ketika pulang dari Papua, itu penerbangannya pagi. Bagus sekalian ya tadi, teman-teman kita di Papua itu lucu. Kami ditinggali mobil. Pak, nanti kalau berangkat pagi, mobilnya kami tinggal. Gitu ya. Mobilnya ditinggal loh sekalian. Tetapi kuncinya enggak. Kuncinya enggak gitu loh. Wah, kami nunggu sampai mepet sekali waktunya. Akhirnya kami terpaksa naik Grab. Udah last minute. Sudah last minute. Untung ada anggota TNI yang sudah menunggu kami di bandara. Kalau tidak ada itu kami sudah pasti ketinggalan pesawat. Ya, saya dengan Mas Beto, dengan Mas Arpan lari. Hampir 1 kilo itu ya. Sampai kaki saya tuh keseleo. Jadi sampai kaki saya keseleo. Udah mus-musan dan itu silakan. Last minute. Itu udah kami masuk pesawat itu udah tinggal 2 menit itu 3 menit itu. Itu kalau nggak dibantu teman dari angkatan tadi kami pasti ketinggalan pesawat. Nah, semesta selalu apa? Selalu mendampingi kami, memberi jawaban. Dalam kondisi yang darurat genting pun terselamatkan. Selalu Tuhan kirim utusannya untuk mendampingi kami. Ya walaupun dongkol-dongkol tapi yang guyu gitu ya, dongkol-dongkol kami bisa ketawa. Ditinggalin mobil baru sekalian ya. Tapi gak ada kuncinya gitu. Ngapain semalam diparkir di sini? Ya itulah perjalanan negeri di luar sana. Tapi semuanya baik adanya, ya, kelimpahan terjadi, banyak potensi yang sudah Tuhan sediakan untuk kelimpahan kita semuanya. Oke? Masih ada khawatir? Masih ada takut? Enggak ya? Karena semesta menyediakan kelimpahan bagi semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Nah, tugas kita ya, karena Tuhan semua sudah disediakan ya. Saya ulangi ya, ini karena banyak orang mungkin belum mendengar. Kelimpahan itu Tuhan sudah sediakan di bumi. Namanya kelimpahan, apapun yang kita butuhkan, itu Tuhan sudah sediakan. Ya, Tuhan sudah sediakan. Sekarang kalau Tuhan sediakan, kenapa selama ini Bapak Ibu masih meminta-minta? Sadar nggak selama ini apa? Meminta-minta. Padahal apapun yang Bapak Ibu butuhkan, semuanya Tuhan sudah sediakan di bumi. Bapak Ibu pengen uang, mau uang, butuh uang? Ya, butuh ya. Uang berasal dari apa? Kertas. Kertas berasal dari kayu. Kayu dari tumbuhnya dari bumi. Uang Tuhan sudah sediakan di bumi. Bapak Ibu pengen emas? Pengen. Emas ada di mana? Di bumi. Kalau pengen yang beratnya 65 kilo ada Mas Niko ya. Tapi bilang dulu sama Bu Niko. Ya. Emas ada di bumi. Perak di mana? Di bumi. Tembaga? Oke. Pasir? Minyak? Semua. Bapak Ibu semua pengen mobil? Pengen. Mobil dibuat dari apa? Besi. Besi berasal dari bumi.
semuanya Tuhan sudah sediakan di bumi. Kenapa masih minta-minta? Ya, minta-minta, termehek-mehek, menjerit-jerit, ya, tulung-tulung, geru-geru, ya, gitu kan. Ya. Karena apa? Tuhan sudah sediakan semuanya di bumi. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Berterima kasih. Ada yang mengambil, ya. Kalau mengambil rekoso ora? Rekoso yang mengambil. Tugas kita adalah menikmati. Menikmati. Kalau mengambil kok salah alatnya, orang itu kan ini kan. Tugas kita adalah menikmati. Nah, cara menikmatinya salah satunya dengan apa? Ucapan syukur. Dengan bersyukur. Tetapi hari ini, ya, saya akan kasih cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib untuk segera bisa menikmati kelimpahan yang ada di bumi. Mau atau mau? Mau banget ya. Wes Bang, dari kelimpahan pasti agak segelem ya. Tapi enggak apa, Tuhan tadi sediakan ya kelimpahan di muka bumi dan tugas kita tinggal menikmati ya. Begini caranya Bapak sekalian, ini yang saya lakukan, ini belum pernah saya ajarkan karena ini sebetulnya tingkat akhir nih ya, tingkat akhir. Tapi supaya kelimpahan segera terjadi, cepat dialami ya. Termehek-meheknya biar segera selesai ya. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan 2 penciptaan yang jam 3 pagi ya. Tapi kalau belum lulus, Bu Edi tadi laporan saya belum lulus. Siapa yang belum lulus jam 3 pagi? Ome murid dhewe kae bebannya abot tapi doae ra lulus ya. Belum lulus juga ya. Gimana mau kelimpahan? Jam 3 pagi bangun aja. Ya. Syaratnya yang utama dilakukan dulu jam 3 pagi. Itu harus lulus dulu ya. Nanti baru melakukan yang saya ajarkan hari ini. Baru melakukan yang saya ajarkan hari ini. Nanti setelah saya ajarkan nanti praktek ya. Nanti praktek. Oke. Ini penciptaan yang sangat cepat. Penciptaan yang segera bisa dirasakan. Semuanya pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Tetapi prosesnya, langkah-langkahnya diikuti dulu ya. Selesai yang 21 hari jam 3 pagi. Jangan minta cepat tapi tugasnya nggak dilakukan, gitu kan? Akeh tunggale itu. Ya, pengennya udah cepat tapi nggak mau menjalankan tugas. Itu akeh tunggale ya. Nanti kalau Bapak Ibu pengennya cepat tapi tugasnya ringan, nanti dapatnya bukan mobil, tapi dapatnya apa? Rantang. Tahu rantang ya? Tempat makan nanti dapatnya. Kalau pengen yang besar, tugasnya juga sedikit agak butuh perjuangan. Nah, banyak orang nggak mau tugas yang berat, pengennya yang enak-enak. Nanti dapatnya rantang nanti kalau yang pengen enak-enak ya. Oke, jadi yang saya lakukan itu setelah jam 3 doa yang penciptaan yang jam 3 pagi, saya lanjutkan dengan penciptaan yang super dahsyat ya, super duper namanya, super duper dahsyat. Ya, jadi setelah yang itu tumpangkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Ya, sambil mengatakan begini, ini yang saya lakukan ya. Aku adalah keajaiban. Nanti bareng-bareng ya. Sabar sih ya. Ya. Aku adalah keajaiban. Aku adalah keberlimpahan. Aku adalah sumber dari kesejahteraan banyak orang.
Aku adalah pemimpin bagi banyak kaum. Aku adalah pemimpin bagi banyak golongan. Aku adalah sumber dari segala kelimpahan semesta. Aku adalah kekayaan. Aku adalah kesehatan. Aku adalah rekan semesta untuk membangun kelimpahan dimanapun tempat aku berada. Ya, jadi kata-katanya apa? Aku adalah. Aku adalah. Tinggal Anda mau apa sebutkan ya. Nanti kalau belum bisa tadi, nanti tinggal ikutin saya tadi. Ya, aku adalah. Itu nanti akan sangat cepat. Ya. Apapun yang Anda inginkan tadi, aku adalah keajaiban. Aku adalah keberkahan. Aku adalah kelimpahan. Aku adalah kekayaan. Aku adalah rekan semesta untuk membangun kesejahteraan dimanapun aku berada. Aku adalah jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Aku adalah manusia super yang selalu membawa kebaikan-kebaikan dimanapun aku berada. Aku adalah manusia terpilih yang selalu membawa kabar baik kepada banyak orang. Itu contoh redaksinya ya. Nanti dikembangkan sendiri ya. Ini kok salah ya. Kok salah. Nah, selama ini banyak orang, Pak, aku ini selalu menderita. Ya terjadi tuh. Karena selama ini ciptamu gitu. Pak, aku ini ya udah, selama ini kan tuh penciptaanmu sendiri tuh. Pak, aku ini selalu terzolimi. Ya gitu selama ini kan. Nah, diganti ya. Jadi kata-kata yang negatif, kata-kata yang selama ini Anda ucapkan, itu terjadi dalam kehidupan Anda. Benar nggak? Ya. Pak, selama ini aku dipecundangi. Pak, selama ini aku disia-siakan. Pak, selama ini aku tidak dihargai, gitu kan? Diganti. Aku adalah manusia yang bernilai tinggi. Aku adalah manusia unggulan yang membawa dampak kebaikan bagi banyak orang. Aku adalah pencipta kesejahteraan bagi diriku sendiri, bagi keluargaku, dan bagi setiap orang yang bertemu dengan aku. Ayo merah ini. Mantap Ra. Saya khawatir. Masih takut? Masih mau termehek-mehek? Tidak. Pulang dari sini, Anda semua menjadi manusia unggulan. Manusia yang selalu membawa kesejahteraan bagi siapapun yang bertemu dengan Anda. Dan saya berharap kalian semua menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada Anda. Ojo diwale. Anda menjadi sumber masalah bagi banyak orang. Repot itu. Karena banyak tipikal orang tadi malah bukan menjadi jawaban atas masalah banyak orang, tapi menjadi sumber masalah bagi banyak orang. Wes angger wong kuwi teko tambah ribet. Nah, selama ini sering kita ketemu seperti itu kan. Wes ojo cedak-cedak kuwi. Nah, ini bukan menjadi jawaban tapi menjadi sumber masalah bagi banyak orang. Tapi saya yakin ya, semua yang ada di sini ya, wajah-wajahnya udah kelihatan nih, wajah-wajah kelimpahan ya. Wajah-wajahnya orang kaya. Wajah-wajahnya orang yang selalu membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Nah, untuk anak-anak diajarkan ya. Jadi saya mengajarkan ke anak-anak ya. Anak saya yang Olip itu, Pak, kita ini kan orang kaya. Iya nak, kan itu. Harus gitu. Iya nak, pasti kan itu. Ojo ngene. Mah, katanya kita orang kaya ya. Sopo ngomong. Ojo percaya bapakmu ya, malah gitu kan. Jadi ketika anak bicara positif diaminkan. Anak bicara positif didukung. Anak bicara positif dikasih semangat. Nah, dimulai dari apa? Dari kita, orang tua. Karena anak pasti akan meniru orang tua. Anak duwe wong tua gawene sambat.
anaknya tukang sambal. Hati-hati orang tua ini, hati-hati. Nah, sekarang dimulai ya, menjadi orang tua yang selalu bersyukur, mencipta kebaikan. Justru lakukan ketika di depan anak-anak. Anak-anak usia di bawah 7 tahun, dia akan menyerap semua informasi yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Maka mulai sekarang ya, supaya tidak mengikuti jejak Bapak Ibu semua yang hidup susah, maka sekarang tanamkan ya, kata-kata yang baik, positif kepada anak-anak. Karena kita dulu dapat warisan dari orang tua kita, benar nggak? Orang tua dulu ngomong, kamu tuh minta uang terus, cari uang tuh susah, gitu kan? Nancep nih ini. Nah, itu generasi dulu ya. Sekarang generasi kesadaran Nusantara harus berbeda. Mulai hari ini perkataan harus ditata, harus hati-hati. Inilah yang disebut dengan kesadaran. Ya, kesadaran itu selalu dalam posisi sadar. Ya, kapanpun, dimanapun, ya, harus selalu dalam posisi sadar. Ya, the power of now. Ya, jadi berpikirnya sekarang ini, itu namanya kesadaran. Nah, banyak orang tidak mengalami kesadaran karena apa? Berpikir di masa lalu. Waduh, aku dulu disakiti, aku dulu diselingkuhi, aku dulu disolimi. Nah, ini tidak sadar itu, karena selalu melihat di masa lalu, atau selalu khawatir dengan masa depan. Itu juga namanya orang tidak sadar. Wah, besok bagaimana ya? Wah, aku melihat di sana lebih menjanjikan. Wah, aku melihat di sana lebih besar. Wah, aku ikut sana saja yang hitungannya lebih banyak. Ya. Kenapa? Di situ ada kerakusan, ada ketamakan, dan yang jelas di situ adalah energi kemiskinan. Ini hati-hati. Ketika Bapak Ibu pengen hasil yang besar, melihat di sana lebih menjanjikan, angka-angkanya lebih menarik, yang sedang Anda akses adalah energi kemiskinan. Saya sudah melihat orang-orang yang sudah nyaman bersama kita, bersama Nusantara. Ketika dia melihat sesuatu yang lebih besar lagi dan mereka ke sana, nyungsep habis itu. Nyungsep. Kenapa? Yang diakses adalah energi kemiskinan. Jadi ketamakan, kerakusan itu kalau diringkas itu namanya kemiskinan. Bangunlah kesadaran. Kesadaran artinya apa? Hiduplah saat ini dalam posisi sekarang ini. Jangan tengok masa lalu yang membuat kebahagiaan Anda hilang. Orang yang selalu melihat masa lalu pasti tidak ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Sama halnya ketika orang selalu mengkhawatirkan akan masa depan, hidupnya pasti tidak bahagia. Pengalaman masa lalu dan kekhawatiran di masa depan, itulah pencuri kebahagiaan Anda saat ini. Ingat-ingat itu. Ya. Kepedihan masa lalu, pengalaman masa lalu, sampah-sampah masa lalu, dan kekhawatiran akan masa depan, itulah pencuri kebahagiaan yang seharusnya Anda nikmati hari ini. Itulah yang disebut dengan kesadaran. Maka tadi kenapa saya ceritakan pengalaman di Papua tadi, ketika hujan mau turun, saya tidak takut, tidak khawatir, karena saya sadar. Saya mulai sadar ada Tuhan di dalam diriku. Maka ketika ada Tuhan dalam diriku, ya tinggal saya ngomong sama hujan. Hujan, silahkan kau menari-nari dulu di atas sana. Jangan turun dulu. Silakan nari-nari sepuasnya di atas sana. Sampai acara selesai, silakan turun. Dan terjadi. Terjadi.
Kenapa? Kesadaran. Coba kalau nggak sadar, pasti saya khawatir, saya takut. Gitu. Tapi dengan kesadaran bisa mengubahkan fakta, bisa berubah. Tadi faktanya sudah hujan tadi, bukan baru mau hujan. Faktanya ketika acara dimulai dan sambutan dimulai, itu sudah hujan. Faktanya seperti itu. Tetapi ketika saya dalam posisi kesadaran, saya bisa komunikasi dengan hujan itu. Silahkan kau menari-nari dulu di atas sana. Baru silahkan turun ketika acara selesai. Dan ternyata hujan pun mendengarkan. Hujan pun mendengarkan. Karena apa? Saya dalam posisi kesadaran. Jadi kesadaran itu adalah posisi apa? Posisimu sekarang ini. Bukan masa lalumu, juga bukan akan masa depan. Itulah kesadaran. Maka yang perlu dikendalikan adalah pikiranmu dan hatimu. Itu yang perlu dikendalikan. Mengendalikan orang lain mungkin lebih mudah. Atau mungkin banyak orang pengen mengendalikan orang lain. Tapi justru yang paling utama dan yang paling penting adalah mengendalikan pikiranmu dan hatimu. Karena itu kalau sudah bisa kamu kendalikan, semesta akan mendengarkan. Semesta akan melayanimu dengan penuh kasih dan sayang. Oke ya, jadi tugasnya apa? Mengendalikan pikiranmu dan hatimu. Itulah kesadaran. Itulah kesadaran. Oke, ketika banyak orang datang ke sini, ada yang niat tulus untuk merubah hidupnya. Ada juga yang ingin melihat program kita dan ditiru. Mungkin banyak orang akan marah-marah, banyak orang akan tidak nyaman. Bahkan ada sebagian santri-santri kami yang terganggu. Oh, Pak, ini gimana Pak? Ini niru ini Pak, niru kita Pak, niru kita. Ini dulu pernah Pak, kemarin ada saya dikirim Solikin juga pas saya di Gorontalo. Ada program pakai kata-katanya sama, menabur. Pak Niko kenal ini enggak? Oh, itu dulu pernah datang ke kita. Oh, pantesan programnya ada kata-kata menabur. Ya saya bilang, tenang saja. Kalau kita ditiru, berarti kita baik. Sekarang Bapak Ibu milih yang ditiru atau milih yang meniru? Milih yang ditiru. Tapi ada loh yang memilih yang meniru. Silakan saja. Itu hak Anda. Kami nyaman-nyaman saja. Ya, ketika Anda memilih sana pun tidak ada satupun yang kurang di kami. Bahkan Tuhan tambah-tambahkan. Tapi tadi saya banyak orang melihat pengen ikut yang ditiru daripada ikut yang meniru. Dan kita bersyukur. Berarti kalau kita ditiru, berarti program kita bagus. Stop potong. Nah, cuma nanti kalau ada gerakan yang meniru tadi, karena melihat kolam ikan di Nusantara Group, ikannya sudah pada gemuk. Ini hati-hati ya. Tapi semua pilihan sih, ya, semua pilihan. Bebas, Bapak Ibu mau ikut yang meniru juga boleh. Tapi saya melihat ini yang meniru tadi, karena mungkin mencari ikan di luar sana susah. Mencari ikannya di mana? Di kolam ikan yang sudah gemuk-gemuk. Ya, ini tergantung ikannya mau pilih mana kan itu kan. Maka kalau ikan yang cerdas ikut yang meniru atau yang ditiru? Yang ditiru. Ikut yang ditiru. Oh, berarti banyak yang cerdas. Walaupun ada yang tidak cerdas. Oke, karena ini beberapa orang yang meniru selalu yang masuknya ke mana? Ke kolamnya Nusantara Group. Ya, ke kolamnya Nusantara Group. Kenapa? Ikannya sudah gemuk-gemuk, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya, sehat-sehat.
Maka mancingnya gampang sekali gitu ya. Mancingnya gampang sekali. Tapi saya selalu positive thinking, siapapun yang datang sini dengan apapun maksud Anda, kami terima dengan baik. Karena semesta pasti ya selalu menyertai kita. Kesadaran penting ya. Ketika Anda masih melihat di luar sana kelihatan menarik ya. Rumput tetangga kelihatan lebih hijau ya. Ternyata setelah didatangi tadi ada buayanya, ada singanya, ada ularnya, ada kalajengkingnya kan gitu kan. Ya. Kamu senyum-senyum kalau tuh kecut kan. Ya ini salah satu yang kemarin sempat melirik rumput tetangga ya. Nah ini salah satu contoh, gak apa-apa ya, tak ceritakan ya. Ini sempat kepencut dengan rumput tetangga. Pada ini termasuk anak yang saya kasihi ya. Tapi sempat memilih jalan yang enggak, saya enggak ngomong jalan yang sesat. Jalan yang berkerikil dan penuh dengan liku. Tapi ternyata di sana tadi kelihatan lebih hijau. Ternyata di sana banyak harimaunya, ularnya, kalajengkingnya, dan sempat kepatok, ya, kepatok ular. Gak hanya dia yang kepatok, saudara-saudaranya pun kepatok. Tetapi dengan cepat sadar, ingat bapaknya kembali. Bapaknya tetap senyum kok, ya. Bapaknya tetap senyum. Ya. Silakan, nak, ayo bangun kembali, tebus karmamu yang kemarin, supaya semuanya dipulihkan. Ya. Nah, ini salah satu contoh untuk pembelajaran aja, ya. Untuk pembelajaran aja. Walaupun di luar sana masih banyak yang tadi, ya, melihat rumput-rumput tetangga tadi, rumput tetangga, rumput RW sebelah, ya, rumput kelurahan sebelah dilihat semua, ya. Jadi, nah, ternyata tadi banyak binatang buas di sana. Nah, yang belum terlanjur itu hanya sebagai pembelajaran, ya. Silakan tadi ya, di dalam kesadaran setiap saat. Jangan lihat masa lalu yang penuh dengan sampah, dan jangan khawatir akan masa depan. Tetapi hidupmu adalah saat ini. Jangan hidup di masa lalu dan jangan hidup di masa depan. Tapi hiduplah di masa sekarang ini. Dan ketika Anda sudah sadar tadi kuncinya, semesta pun akan melayani Anda dengan senang hati. Nah, tadi kan sudah saya buktikan tadi kan. Semesta pun ikut melayani kita dengan senang hati. Bahkan semesta dan seisinya. Kemarin perjalanan kami fokusnya hanya di emas. Ternyata semesta menyediakan yang lain. Artinya di samping emas ada mineral-mineral yang lain yang semesta sediakan. Ada tembaga, ada nikel, ada uranium, dan masih banyak lagi. Semesta di dalam melayani kita komplit, ya, tidak nanggung. Tujuan saya hanya emas, tetapi semesta menyediakan yang lain-lainnya. Ada kayu juga, ya. Mari kita sempat tengok kayu yang besar-besar. Ya. Itu saya dengan Mas Edi gandingan gini, ora cukup kayu nih, ya. Sangat besarnya, ya. Jadi itu semua Tuhan sediakan untuk kita semuanya. Oke, ya, jadi kesadaran penciptaan yang super duper tadi dilakukan, kelimpahan pasti terjadi. Oke, sekarang mumpung belum terlalu lama, kita bangkit berdiri, saya jadi praktek tadi, ya, penciptaan yang super duper dahsyat. Nah, selalu kalau bicara dengan semesta diusahakan, nanti kalau pas praktek di rumah masing-masing ya, diusahakan tidak pakai alas kaki, ya. Diusahakan tidak pakai alas kaki. Nanti kalau di rumah, sekarang kalau sudah dilepas, ya, karena repot ada nanti yang pakai sepatu. Jadi di tempat terbuka yang tembus langit dan menginjak tanah. Tidak boleh aspal. Ini selalu banyak pertanyaan, Pak, aspal boleh enggak? Enggak. Ya.
Jadi yang tidak boleh aspal, paving, cor-coran, apa meneh, apa baja, ya. Jadi harus, nah, nanti bisa ke taman atau ke lapangan. Kalau yang pasti ada tanahnya, kuburan. Itu semakin sahdu itu ya di sana. Itu pasti ada tanahnya. Pak, susah dapat tanah, neng kuburan pasti ketemu. Oke, yuk kita jadi penciptaan yang super duper dasar. Ya. Tarik napas panjang-panjang, angkat tanganmu, tangan kanan diangkat. Ya. Lambaikan kepada semesta, siap untuk melakukan penciptaan. Tarik napas panjang lagi, lepaskan. Oke, sekarang taruh tanganmu di dada sebelah kiri. Rasakan detak jantungmu. Itulah kehidupan. Rasakan detak jantungmu. Itulah vibrasi yang akan terpancar ke semesta, yang mendatangkan semua kebaikan masuk ke dalam kehidupan. Tarik napas panjang lagi, lepaskan, rasakan detak jantungmu sampai betul-betul terasa. Kalau belum terasa kencang, tarik napas lagi panjang, lepaskan sampai betul-betul detak jantung terasa kencang. Tirukan kata-kata saya. Aku adalah keajaiban. Aku adalah kelimpahan. Aku adalah keberkahan. Aku adalah kebahagiaan. Aku pencipta kesejahteraan. Aku adalah kekayaan. Aku adalah kemakmuran. Aku adalah kebermanfaatan. Aku adalah rekan sekerja semesta. Untuk membangun kesejahteraan dimanapun aku berada. Aku adalah kelimpahan untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, dan untuk setiap orang yang bertemu dengan aku. Aku adalah jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada aku. Aku adalah sumber damai sejahtera. Aku adalah kasih adanya. Aku adalah kebaikan-kebaikan. Aku adalah pribadi yang unggul. Aku adalah pribadi yang bernilai tinggi. Dan aku adalah kekasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Bagaimana rasanya? Detak jantungnya kenceng nggak tadi? Kenceng ya. Oke. Semakin Anda bisa merasakan detak jantung semakin kencang. Detak itu memancarkan vibrasi ke semesta, ya, yang memungkinkan penciptaan segera terwujud, segera terjadi dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Tepuk tangan yang meriah.
Ini percepatan. Karena saatnya kita menyambut kejayaan Nusantara. Dan kabar baiknya kita menjadi bagian atas kejayaan Nusantara itu. Pribadi yang unggul, pribadi yang punya nilai tinggi, dan yang selalu menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang. Saya rindu banyak niko-niko di luar sana, banyak niko-niko di berbagai kota, banyak niko-niko di berbagai pelosok. Ya. Ini di Bali, mana Bali? Halo Bali? Oke ya, luar biasa Bali. Mana Niki berdiri? Nah, ini belum Niko tapi Niki. Ya. Niki Dwi gitu ya. Ini kalau di Bali itu ada namanya Ida Dalem. Nah, dia belum masuk Ida Dalem, dia masih Ida luar dia. Dia Pak, kalau Pak Niko nggak di Bali, saya itu Niko di Bali. Gitu. Tapi kalau Bapak datang saya jadi Niki. Gitu. Tapi dasar ya, luar biasa ya. Ada Bu Sri ya. Selamat datang Bu ya, dengan yang lain ya. Oke. Selamat datang di rumah kesejahteraan ya. Jadilah pribadi-pribadi yang unggul, yang selalu membawa kebaikan kepada setiap orang yang bertemu dengan kita. Yang dari luar pulau, mana lagi? Dari mana Bu? Medan. Palembang ya, semalam. Balikpapan. Yang Palembang di sana, oke ya. Kalimantan Tengah. Yang Makassar kemarin udah pulang ya. Ibu dari Palembang. Kemarin lucunya apa? Saya di Makassar, yang Makassar ke sini. Pas saya ke Makassar, ya, ada berapa orang dari Makassar kemarin? 4 orang, seminggu nunggu saya di sini. Nah, tapi semalam udah pulang. Ya, terakhir saya menemui beliau-beliau. Luar biasa semangatnya ya, dari Makassar. Ya. Nah ini saya kasih lagi penciptaan ya. Semalam saya ini udah sangat capek. Setelah habis pijat mau istirahat, ya, tapi terus Budi, Pak sebentar aja Pak, karena mereka hanya mau pamit ya. Saya tahu kalau sebentar tuh pasti nggak bisa sebentar. Ya. Oke, saya sebentar keluar di kolam, tapi tolong pintu ditutup. Oh, ternyata juga masih banyak yang memaksa-maksa kan gitu. Oke, yang dari luar pulau tadi udah mau selesai, saya udah baru mau masuk kamar. Ada yang kelepasan satu. Kelepasan satu, ngobrol sampai lama, padahal saya udah capek sekali. Dan kebetulan saya nggak bawa HP waktu itu, ya saya di kolam, ya, semalam itu saya nggak bawa HP, mau WA nggak bisa, mau kalau saya nongol keluar nanti mesti banyak yang ikut masuk kan gitu. Tapi saya cipta lagi ya, ini latihan, cuma nanti bisa pasti. Saya panggil, tidak pakai teriakan, tapi hati saya memanggil. Ini JM nggak masuk. JM kesini ya gitu. JM mana JM? JM sama Budi ada nggak itu? Semalam terasa nggak kamu? Jadi pas saya di kolam terakhir itu, saya udah mau capek mau istirahat itu. Tapi malam itu saya nggak bawa HP saya. Kalau bawa HP kan saya gampang tinggal WA atau apa gitu ya. Nah, saya nggak bawa HP. Kalau saya nongol ke belakang pasti nanti terus banyak orang yang ingin masuk. Semalam terasa nggak kamu saya panggil? Iya Pak, langsung masuk ya. Banyak masuk. Nah itu kamu saya panggil itu. Ya, jadi, ya. Pakai provider nopo? Provider skiweb namanya. Nah, jadi kalau kita berlatih tanpa kita komunikasi lewat kata-kata, tadi ya pancaran dari hati ini bisa dirasakan. Nah, buktinya semalam tadi ya, saya panggil
Ya selang nggak ada 1 menit tuh, langsung berdua muncul itu. Oke, saya ngopi sebentar, saya istirahat dulu kan itu. Nah, ya kalau dengan santri-santri saya bisa komunikasi, apalagi dengan Puniko. Ini kemarin saya sudah sering cerita kan. Saya kalau bicara dengan Puniko kadang tidak pakai ucapan. Ya, pernah suatu saat ada tamu yang saya cerita dulu kan. Saya cuma tatap matanya Puniko aja. Puniko tiba-tiba masuk kamar. Ya, masuk kamar bukan ngajak loh ya. Ya, saya cuma tatap matanya Puniko. Puniko tiba-tiba masuk kamar. Karena ada tamu waktu itu, ada tamunya mau pamit, mau pulang. Kalau saya ngomong, "Ma, ambil uang kasih sangu kan nggak enak," gitu kan. Saya cuma tatap mata Puniko. Bukan bahasa kalbu. Kalau bahasa isyarat itu gitu loh. Nah, itu bahasa isyarat. Ini bahasa kalbu, bahasa semesta, ya, bahasa semesta. Puniko langsung masuk kamar dan ambil amplop, ya. Dan uangnya bukan amplop doang, ya. Dan ketika Puniko kasih sangu ke tamu tadi, ya, saya tanya, "Ma, berapa?" "Sekian, Pak." "Kok sama enggaknya dengan yang saya batin ke sini?" Saya cuma tatapan gini aja. Ini hati-hati nih, jangan sembarang natap mata orang ya. Artinya beda, kalau frekuensinya belum nyambung artinya beda tuh. Tuh hati-hati, kucing garong yang sering main mata tuh ya. Nanti beda tatapan, beda arti itu. Oke, mana lagi ya? Kan saya pernah cerita, ini kan ada Puniko biarlah ya. Suatu saat saya dengan Puniko sama-sama pergi, ya, sama-sama pergi dari rumah. Dan pulangnya, ini ada keajaiban. Saya membeli tusuk gigi jumlahnya 3. Dan Puniko sama membeli tusuk gigi jumlahnya 3 juga. Itu yang di Maret yang warnanya biru itu. Jadi saya beli 3, Puniko juga beli 3. Dalam pikiran saya, kenapa saya beli 3? Yang satu di tas saya, yang satu di tas Puniko, yang satu di meja makan. Ternyata Puniko pun berpikir yang sama gitu loh. Ini Pak, tak belikan tusuk gigi gitu ya. Ini satu tasnya Papa, satu tasku, satu di meja makan. Loh kok sama? Aku juga beli itu kan itu. Ya Pak, melatih tadi ya, bahasa kalbu, bahasa semesta. Kalau bahasanya umum apa? Dibatin saja tembus. Nah, saya selalu menjaga sekalian, menjaga batin saya supaya tidak membatin yang jelek terhadap siapapun. Ya. Maka lebih baik menjaga daripada nanti saya batin lodo. Ya. Dan kami senang sekali, ya, kami senang sekali dengan yang kami alami selama ini kan itu. Melatih dan semuanya bisa ya, enggak hanya saya, semuanya bisa. Kuncinya apa? Kesadaran tadi ya. Selalu dalam posisi kesadaran. Apapun yang ada batin. Apapun. Nah, tadi kuncinya getarannya tadi. Kalau getarannya bisa dirasakan kenceng tadi. Maka tadi kan tarik nafas, lepaskan. Supaya getarannya kenceng, usahakan tadi dengan tarik nafas, lepaskan sampai betul-betul tenang. Kalau tenang nanti detakan jantungmu akan terdengar. Ya, detakan jantungmu akan terdengar. Dalam kondisi tenang akan terdengar. Semakin detaknya kencang, siarannya semakin dahsyat. Penciptanya semakin cepat terwujud. Oke ya, ini nah orang bolo dewi lah tak kabari. Ya, ini karena ini ilmu ampuh ini ya, ilmu ampuh. Ini dukun 70 kalah ilmu ini. Itu, ya lakukan apapun yang menjadi masalahmu saat ini, dicipta, ya, dicipta. Mulai dalam kesadaran, selalu bahagia, selalu sukacita,
Kalau mulai nggak nyaman nyanyi tadi, di sini senang, di sana senang, karo goreng, karo megal-megal ya, di sini senang, nggak apa-apa gitu ya. Kalau mulai rada ning pikiran sing nggak enak, nyanyi neh. Nah perlu bojone dijawil, ayo nyanyi, di sini senang, nah, gitu. Yang pasangannya rada merengut, jawil neh, nyanyi neh, di sini senang. Supaya rumah tangganya happy ya. Bahkan kalau sing rada ngomongnya kasar, rada merengut, jawil, jak nyanyi. Masalah tidak akan tahan kepada orang-orang yang selalu bergembira. Masalah akan cepat minggat, ora kerasan pada orang-orang yang selalu happy. Maka hal yang utama di keluarga kami adalah membangun perasaan yang selalu damai, bahagia, sukacita. Ya, saya pulang semalam setelah melayani tamu, kami masih ngobrol-ngobrol dengan Bu Niko dengan suasana yang happy, senang, bahagia. Mungkin kalau suami yang lain kesel-kesel, cerewet, mungkin ya. Di sini enggak, di luar sana. Laki-laki di luar sana. Kalau di sini enggak ada yang ngaku masalahnya. Di sini enggak ada yang ngaku ya. Nah, wanita juga begitu, melayani suaminya dengan senang hati, dengan penuh kasih. Pasti kehidupan keluarga akan nyaman. Ketika nyaman, rezeki mengalir, ya, berkat-berkat Tuhan mengalir. Maka buat nyaman rumah tanggamu, buat nyaman pasangan, buat nyaman hatimu, pasti berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita dan kita salurkan karena kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang.